Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Kosasih Adi Saputra SPD MPD. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami wawasan Nusantara, yaitu konsep geopolitik. Sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita kenal dulu. Karena tak kenal, maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Risma Amalia NPM 233403177 sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Maika Silpiani NPM 233403126. Selanjutnya ada Arni Andriani NPM 233403142. Ada Karina Putri Nurrohmah NPM 233403175. Dan ada Sipa Nurpadilah NPM 233403219. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Indrawi dan Nusantara yang berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti diapit oleh dua hal. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lemhanas 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, menurut Danus Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut. Adapun hakikat wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide gagasan dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah air yang akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat bersikap dan berlaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun unsur-unsur dari wawasan Nusantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua ada isi atau konten. Wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Tiga ada tata laku atau konduk. Tata laku atau konduk merupakan sebuah output dan semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku atau konduk dapat diatur dalam berbagai aspek Nusantara, antara lain yang pertama ada tata laku bataniah, yaitu sebuah sifat yang didasarkan karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 5. 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. Merupakan berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu atau golongan. Yang kedua, keadilan. Keadilan merupakan berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.
Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Merupakan karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, solidaritas, yaitu solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi dan wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan fungsi wawasan Nusantara satu, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan atau pribadi. Yang keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Rasionalisasi wawasan Nusantara terdapat 4 poin. 1. Terciptanya kultur penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua yaitu terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Baik, selanjutnya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, warga Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Adapun dari pengertian geopolitik itu sendiri, yaitu menurut para ahli, yang pertama ada dari Karl Haushofer, sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua dari Rudolf, seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang ketiga dari Saul Bernard, yaitu analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis, dan di sisi lain merupakan proses-proses politik. Yang keempat dari Havezenia geopolitik, yaitu studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dan mereka dengan satu sama lain. Yang kelima dari Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geographers, yaitu sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Yang keenam yaitu dari Jackson, studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Dan yang terakhir dari Daljoni, yaitu ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup geopolitik. Adapun pengertian dari geopolitik itu sendiri yaitu geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Adapun menurut para ahli, yaitu dari F. Jackson, geopolitik merupakan studi fenomena politik dalam konteks wilayah. Adapun menurut Daljoni, geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografis dari gejala politik. Ruang lingkup dari
Politik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada di Indonesia ini. Adapun latar belakang atau beberapa latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia diantaranya yaitu yang pertama rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Lalu yang kedua yaitu karena dahulu wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan dulu masih memakai ZMKO atau Ordonyanti yang lebih dikenal Ordonyanti yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Nah, meski berlakunya TZMKO ini pada tahun 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut, jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara di Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Adapun upaya untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Adapun salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka oleh karenanya pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO pada tahun 1939 yang dianggap merugikan banyak bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, adapun isi dari Deklarasi Juanda adalah yang pertama, perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Lalu yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Adapun contoh kasus yang kami ambil yaitu mengenai sengketa Kepulauan Natuna yang sempat ramai pada tahun 2016 silam. Sebenarnya sengketa Kepulauan Natuna ini telah dimulai sejak tahun 1947, bukan pada 2016 saja. Hanya saja ramai kembali pada tahun 2016 dikarenakan akibatnya masuknya kapal asing Cina tanpa izin ke perairan Indonesia dan perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Cina mengklaim terhadap wilayah Cina Selatan, Laut Cina Selatan yang meliputi 9 garis putus-putus, yang mana hal itu melanggar UNCLOS 1982 dan juga klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016. Indonesia tidak mengakui klaim Cina tersebut dan telah menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Sengketa ini telah berlangsung sejak lama dan melibatkan beberapa negara ASEAN lainnya yang mengaklaim kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan.
belum mencapai kesepakatan. Indonesia telah melakukan upaya diplomatik dengan Cina untuk menyelesaikan sengketa ini, tetapi Cina tetap mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya atau ZEE. Indonesia pun telah menegaskan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan itu adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut dan telah mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, adapun dampak dari sengketa ini yaitu melibatkan ketidakstabilan ekonomi, perpecahan global, dan kerugian politik serta sosial. Dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Cina terkait Kepulauan Natuna diperlukan pertimbangan yang matang dan upaya yang cermat, yaitu seperti peningkatan manajemen perbatasan, ekonomi, dan kapabilitas di Natuna, serta upaya hukum internasional jika pelanggaran terus terjadi. Jika Cina atau Tiongkok melanggar lagi, Indonesia dapat membawa kasus ke Mahkamah Internasional sesuai hukum internasional. Konsisten memperkuat hukum internasional dan domestik, tetap menjunjung kepentingan nasional sebagai fokus utama. Demikian untuk contoh kasusnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan materi kali ini. Wawasan Nusantara sangat erat kaitannya dengan geopolitik, karena menggambarkan pandangan strategis Indonesia terhadap wilayahnya sebagai negara kepulauan. Dalam konteks geopolitik, wawasan Nusantara menekankan pentingnya kontrol wilayah laut yang luas, keamanan maritim, serta kerjasama regional dalam menghadapi tantangan geopolitik seperti klaim teritorial, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di kawasan Asia Tenggara dan mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi di tingkat regional dan internasional. Barangkali teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, bisa melalui kolom komentar di bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.